Gimana Ustadz menyikapi dalam hal hukum Allah, hukum buatan manusia, dan negara ini memang jangan-jangan ada yang berpikir ini memang belum tercipta nih hukum Allah di negeri ini nih. Nah, maksudnya batasannya seperti apa? Apa jangan-jangan memang pemerintah kita sudah buat yang namanya UUD 45 dan ternyata itu memang udah syariah. Dalam artian ada yang tadi Pak Jenderal sampaikan, ini kalanya memang ini hukum Allah dan kalanya memang didasari dengan cara penerapannya, how to-nya menggunakan hukum buatan yang memang ternyata di sini UUD 45. Atau seperti apa Ustadz? Ya, jadi benar merahnya itu begini. Karena sambil kaidah dulu dibedakan ya antara perjanjian, akad, al-ahd namanya. Oke. Dan sebuah hukum dari hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oke. Jadi kalau hukum Allah itu dia berlaku dan memang itu yang dipegang oleh umat Islam. Oke. Ya, karena itu di dalam Al-Quran diterangkan tentang kewajiban berhukum dengan hukum Allah. Kan begitu. Oke. Di banyak tempat. Cuman sekarang Pancasila dan Undang-Undang Dasar dia bukan bagian dari hukum Allah. Nah, ini yang mempertentangkan, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Oke. Sekarang Pancasila ada yang melanggar syariat di situ. Kalau kita berkumpul 3 orang ini, kita sepakat, kita sama-sama membantu orang yang dizalimi. Oh ya enggak dong. Ada yang melanggar? Enggak sih. Bikin hukum selain Allah sama kita sepakat ini sendiri. Oke. Ya jangan bilang bikin hukum dengan selain hukum Allah gitu loh. Oke. Ya kan? Dari poin-poin yang disebut di dalam Pancasila itu kesepakatan antara penduduk negara namanya. Dan saya sudah terangkan tadi bahwa di dalam Islam, sepanjang di dalam isi kesepakatan, kemaslahatan bersama, tidak ada yang melanggar di dalam syariat, itu dibolehkan. Dan kesepakatan itu harus dijaga. Makanya menjaganya itu bagian dari penjagaan yang diperintahkan di dalam agama. Nah, di situ cara berpikir kelirunya itu, dia anggap bahwa Pancasila ini hukum selain hukum Allah. Itu cara berpikir kelirunya. Oke. Gitu loh. Oke. Padahal ini tidak ada yang keluar dari hukum Allah di dalamnya. Dari intinya itu kesepakatan antara penduduk negara. Dan itu kita diperintah di dalam agama kita untuk menjaga kesepakatan. Nah, boleh kita berkhianat. Makanya ketika sudah terjadi kesepakatan antara penduduk Mekah dan Rasulullah SAW dan para sahabat di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poin perjanjian, nggak boleh perang selama 10 tahun. Ya. Salah satu putir perjanjian, kalau ada yang masuk Islam di Mekah, dia bersembunyi ke Madinah, lari ke Madinah, wajib atas Rasulullah mengembalikannya ke Mekah. Oh. Diterima oleh Rasulullah SAW. Sampai Umar waktu itu berkata, ya Rasulullah, kita terima kehinaan dalam agama kita. Bukankah kalau kita mati, yang terbunuh dari kita mati syahid di sorga, dan yang terbunuh dari mereka di dalam neraka? Kata Nabi, ya benar wahai Umar. Ya. Tapi demikian Allah perintah saya untuk perjanjian ini. Dan betul, setelah itu subhanallah itu jadi kemenangan umat Islam. Ya. Ya. Itulah turunnya ayat inna fatahna laka fathan mubina. Kami bukakan untukmu kemenangan yang besar. Nah, itu sebab mulainya dari situ. Jadi sekarang begini, ketika perjanjian itu diterima, hukum tadi yang disebut yang saya sebutkan tadi, itu disebut mu'ahada, perjanjian. Oke. Setelah itu Nabi berkata, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan cium baunya surga. Ini orang-orang Mekah ini masuk dalamnya kalau dibunuh. Kenapa? Itulah keluhuran agama. Banyak orang nggak paham. Agama ini menjaga perjanjian, sudah berjanji untuk disepakati, tiba-tiba dibunuh. Itu namanya pengkhianatan. Tidak ada di dalam agama manapun mengajarkan seperti itu. Nah, jadi itu penjagaan namanya. Sekarang kita dalam merintis negara Indonesia ini, para pendahulu kita, di Indonesia ini banyak agama, banyak orang, bukan kaum muslimin aja, dari Sabang sampai timur, Merauke. dari Sabang sampai Merauke. Iya. Makanya untuk menyatukan itu, mereka bikin kesepakatan 5 dasar yang dijaga di dalam kehidupan bernegara. Nah, ini semuanya tidak ada yang milisihi di dalam syariat. Ya, tidak ada yang milisihi syariat. Itulah yang hal yang milisihi dalam syariat, dalam perjanjian itu didukung di dalam agama. Tapi dimaklumi, ini juga bahasa-bahasa yang kadang keliru ya. Yeah. Sebagian karena dia nggak pandai membedakan, akhirnya misalnya dia katakan Pancasila itu adalah segalanya, misalnya. Nah, itu kan nggak bisa juga seperti itu, nggak mengatur segalanya kan, dan bukan segala hal yang baik ada di dalamnya.
Oke. Ya kan? Yang sempurna itu di dalam seluruh tuntunan agama itu mengatur kesempurnaan, termasuk kalau perjanjian baik seperti ini itu juga sudah ada aturannya di sini. Gitu loh. Ya. Di antara kalau dikatakan misalnya memang nggak perlu untuk dirubah, itu juga nggak bisa seperti itu, karena ternyata ada juga yang sudah berbicara akan merubah gitu kan. Dan mungkin kalau arah perbaikan selalu ingin misalnya harus ada perbaikan, mungkin saja ada hal yang perlu ditambahkan. Nah, itu kan kita lihat misalnya ya dari pemerintahan Pak Soeharto misalnya, bagaimana digulingkan, ya. Padahal kan beliau paling menanamkan terkait dengan Pancasila waktu itu kan. Tapi digulingkan juga. Berarti Pancasilanya nggak sakti untuk melindungi beliau gitu kan. Oh iya. Ya kan? Nah, itu di hukum syariat sebenarnya itu sudah diatur haramnya perbuatan yang seperti itu dan seterusnya. Tapi ini kan perjanjian dalam skala kehidupan bernegara. Jadi wajar kalau ada hal-hal yang memang perlu dimasukkan. Nah, disitulah fungsinya. Makanya di butir dari kita bernegara kan, negara menjamin setiap penganut agama menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Nah, ini umat Islam menjalankan apa yang mereka yakini dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu tidak bertentangan dengan tata negara kita. Mempertentangkannya ini yang inti masalah sebenarnya. Ini yang harus kita rapikan. Kemudian yang kedua, bahasa ini Indonesia ini tidak khilafah, harus diganti dengan khilafah. Khilafah itu definisi siapa? Pertama yang bicara khilafah ini kadang dia tidak mengerti mana khilafah itu apa. Oke. Ya, terus yang kedua mengajak orang menerapkan khilafah, dia sendiri juga belum menerapkan makna yang dia bicarakannya sendiri di definisi dia. Ya gitu kan? Ya kalau dia bilang misalnya siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka adalah kafir misalnya. Ini pemerintah ini tidak berhukum dengan hukum Allah, ini pemahaman mereka yang clear ya. Maka mereka ini kafir. Baik, sekarang kamu hukum Allah, kamu menganggap diri kamu di Indonesia ini negeri kafir. Sekarang pertanyaan saya, hukum Allah itu kalau seorang di negeri kafir apa kewajibannya? Kewajibannya berhijrah ke negeri Islam kan? Ya sekarang kamu kenapa masih di Indonesia? Ya kan? Keluar aja gitu. Terapkan dulu hukum hijrah itu sama kamu. Satu hukum saja, terapkan dulu. Nah, kamu tidak terapkan hukum hijrah, berarti ayatnya bacakan lagi ke kamu dengan pemahaman kamu tadi. Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah berarti dia kafir. Dia kafirkan dulu dirinya sendiri lagi, ya kan? Jadi itu konsekuensi karena orang-orang ini tidak mengerti cara memahami, dia sudah keliru memahami, dia tidak adil pula dalam menerapkan, menilai, akhirnya jatuh ke sana sini. Jadi memang sebenarnya poin-poin yang dibahas tadi itu yang disebutkan oleh Pak Diri ini memang banyak ini Pak Jenderal. Cuman untuk perbaikan itu kita tidak usah terlalu masuk di dalam hal itu. Keamanan berpikir di pembinaan mental itu penting sekali. Bagaimana seorang itu dia hidup di dalam sebuah negeri, dia selalu berbaik sangka dan selalu punya harapan di negerinya. Dan dia selalu melihat di kondisi apapun dia punya peluang ibadah. Di kondisi misalnya dia anggaplah misalnya dia menganggap dirinya dizalimi. Kalau dia punya cara berpikir yang aman, dia akan mencari bagaimana hal yang tidak enak ini menjadi pahala dan kebaikan untuk dia. Dan bisa mengadakan perbaikan di negerinya, memperbaiki. Itu yang kita ingin bangun. Adapun kalau misalnya masuk dalam ribut, saling menghujat dan seterusnya, itu akan panjang juga dan kadang mungkin belum tentu kita temukan penyelesaian juga di situ. Masya Allah, Masya Allah, clear ya. Jadi Pak Jenderal artinya mengenai hukum Allah, hukum buatan manusia, ternyata bukan itu kita sepakati dengan robos lampu merah. Artinya kan itu kan ada pelanggaran di situ. Ya kan, apakah itu ternyata adalah buatan manusia dalam artian yang keluar dari Islam? Padahal itu cakep juga tuh. Maaf ini, saya potong dulu. Cakep juga itu. Iya kan? Itu sekarang menurut lampu merah dikasih ini Pak Jenderal, dikasih denda tilang. 100.000. Mana dalilnya dari Al-Quran hadits? Nah, gimana jawabnya? Berarti kalau bahasanya mereka ini, wah ini berarti bikin ketentuan hukum selain hukum juga. Supaya orang kayak gitu. Dia nggak tahu bahwa dalam Islam itu hukum itu ada macam-macam. Ada namanya hudud. Ini hukum sudah tetap. Tidak bisa dirubah. Hukum hudud namanya. Misalnya orang yang mencuri dipotong tangannya. Dan seterusnya itu hukum hudud. Kemudian ada namanya ta'zir. Ta'zir ini adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan maslahat. Jadi misalnya pengedar narkoba misalnya,
Bisa aja dia dihukum penjara seumur hidup, bisa dia dihukum mati, itu tergantung apa yang dipandang oleh pemerintah mencocoki. Iya. Iya. Sama dengan tindak korupsi ya. Itu bisa sampai hukuman mati di dalam ketentuan, sebab dia masuk di dalam ranah berbuat kerusakan secara umum. Oke. Iya. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu wa taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ardh. Sungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini satu ya. Dan orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ini dua. Ya. Balasannya disalib atau dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan dari muka bumi. Itu hukum tegas itu terhadap yang merusak kebersamaan, bikin kerusakan-kerusakan fatal untuk manusia. Karena itu bukan sembarangan ya orang mengedarkan narkoba itu merusak akal anak-anak bangsa ini. Jadi hilang semangat belajarnya, hilang produktivitasnya. Yang melakukan misalnya tindakan mengambil harta umum, ya kalau bahasa kita kan korupsi ya. Ini kan betapa banyak kerusakan yang masuk di dalam hal tersebut, yang melakukan tindakan terorisme, mengancam jiwa, mengancam keamanan, mengancam hubungan antar negara. Ini kan kerusakan-kerusakan besar. Jadi wajar diterapkan hukum mati itu bisa. Dan ini ta'zir, itu pandangan dilihat oleh pemerintah, apa yang cocok di situ. Jadi jangan bilang pemerintah misalnya jatuhkan hukum tembak kepada pelaku terorisme, ini pemerintah togut sembarangan kasih hukum misalnya. Gak bisa juga kayak gitu. Ada misalnya kelompok yang mereka ini dipandang oleh pemerintah ini bahayanya besar, sama kebijaksananya dilakukan tembak mati misalnya. Jangan bilang ini main hukum sendiri. Itu kan pemerintah yang melakukan, ada ketentuannya. Iya, mereka pasti punya data, punya itu, ada dasar hukumnya. Baik. Jadi itu kan masuk di hukum ta'zir. Terus yang ketiga, ada hukum-hukum itu diizinkan untuk pemerintah membuatnya sesuai dengan apa yang maslahat untuk negeri itu. Oh, iya, Ustaz. Iya. Makanya disebut di dalam kaidah fikih bahwa tasarruful imam fir ra'iyah manutun 'alal maslahah. Seorang imam itu bertindak di tengah rakyatnya itu berdasarkan maslahat. Berdasarkan maslahat. Bahkan di dalam politik kenegaraan, kadang ada hal-hal yang diharamkan boleh dilakukan oleh pemerintah untuk suatu maslahat besar. Oh ya. Cuma ini kan saya berbicara politik negara. Jadi anak-anak yang nggak ngaji nih, yang belajar saja ya. Tapi bukan di situ, itu tidak cocok masuk di sini. Ustadz kiai bukan ranahnya di sini. Ini ranah politik, pemerintah punya ranah. Iya. Saya beri contoh. Pakai kain sutra boleh atau tidak? Ya nggak boleh lah. Haram kan? Iya, bagi laki-laki iya. Baik berdusta. Ya nggak boleh lah, Ustaz. Haram kan? Haram. Ternyata boleh dusta di peperangan. Oh iya. Itu kan politik. Oh iya. Oh iya. Boleh pakai sutra untuk menampilkan, menjatuhkan mentalitas musuh. Itu kan politik namanya. Laki-laki yang pakai itu ya buat mau perang gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi itu sudut, kadang ada hal yang seperti itu, tapi itu sudut kenegaraan. Itu ada fikihnya. Buku-bukunya ini bisa berapa kali lipat ruangan ini untuk itu. Terus pembahasannya di tengah para ulama itu kedalaman fikih tingkat tinggi. Ini sekarang semua orang mau masuk di situ. Mau masuk di ranahnya, di ranah ini bukan ranah dia, ilmunya tidak ada, bahkan kadang tergambar pun belum. Tiba-tiba ingin menjadi tokoh yang nomor 1 di situ. Enggak. Ini yang menjadi repot. Nggak masuk. Ya, Masya Allah, Allah barik fiik. Pak Jenderal tegas, makanya saya suka sama Ustadz Zul. Saya suka belajar dalam artian clear. Kita beragama nih metodenya clear. Apa yang dicontohkan oleh para sahabat dan seterusnya.